Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dafri Rahman, SIP MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen diri. Saya Peggy Andriani Putri dengan NIM 23 11 13 15 dari Prodi PGSD kelas 4F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen diri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hukum dan tujuan pernikahan dalam Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ada 3 rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh manusia, yaitu yang pertama ada jodoh, rezeki, dan maut. Kali ini kita akan membahas mengenai jodoh. Banyak kita temui di sekitaran kita, ada orang-orang yang sudah bekerja jauh atau berkuliah jauh dari kampungnya, ternyata jodohnya tetangga atau teman sekampungnya, bahkan hanya dipisahkan oleh beberapa rumah. Itu adalah contoh bahwasanya jodoh tidak dapat diketahui oleh manusia. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 32 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Nikahan adalah salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam karena manfaatnya yang besar baik untuk individu maupun masyarakat. Pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang dilaksanakan seumur hidup dan dianjurkan oleh Rasulullah. Nikah dalam bahasa Arab berasal dari kata adam wal al-jam'u, yang berarti menyatukan atau menggabungkan dua hal. Secara terminologi, nikah adalah sebuah ikatan yang berfungsi untuk mempersatukan dua insan dalam ikatan yang sah menurut syariat. Hukum pernikahan dalam Islam bisa dibedakan menjadi beberapa kategori, tergantung pada kondisi seseorang. Yang pertama yaitu disunahkan atau dianjurkan. Pernikahan disunahkan bagi mereka yang merasa memiliki kebutuhan untuk menikah dan memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi, selama tidak khawatir terjerumus dalam zina. Dalam keadaan ini, pernikahan dianggap sebagai sunnah yang sangat dianjurkan demi menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan maksiat. Kriterianya yaitu yang pertama memiliki kebutuhan atau keinginan untuk menikah dan mampu menanggung biaya pernikahan serta nafkah setelah menikah selama tidak khawatir terjerumus dalam zina. Yang kedua yaitu khilaf al-aula atau tidak dianjurkan tetapi boleh. Dalam kondisi tertentu, menikah boleh dilakukan tetapi tidak disarankan. Hal ini terjadi jika ia belum memiliki kesiapan dari segi finansial untuk menanggung biaya nikah dan nafkah. Dalam kondisi ini, disarankan agar orang tersebut
menahan diri terlebih dahulu dan disarankan untuk memperbanyak puasa sunnah sebagai cara untuk menahan diri dari dorongan hawa nafsu sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu hukum makruh untuk menikah. Pernikahan bisa menjadi makruh atau sebaiknya dihindari apabila seseorang tidak memiliki kebutuhan yang mendesak untuk menikah dan juga tidak mampu menanggung biaya pernikahan serta memberikan nafkah. Dalam situasi ini, pernikahan tidak dianjurkan karena dikhawatirkan akan membawa beban tambahan yang tidak mampu ia pikul, yang akhirnya dapat mengakibatkan kesulitan dalam rumah tangga. Yang ketiga yaitu hukum wajib untuk menikah. Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang khawatir akan terjerumus dalam zina apabila ia tidak menikah, sedangkan ia memiliki kemampuan finansial dan kebutuhan untuk menikah. Dalam situasi ini, pernikahan adalah jalan untuk menjaga kehormatan diri dan menunaikan kewajiban menjaga diri dari perbuatan haram. Hukum yang terakhir yaitu hukum haram untuk menikah. Pernikahan dianggap haram jika seseorang sadar bahwa ia tidak mampu menunaikan tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak istri atau suami, baik dari segi nafkah maupun hal-hal lainnya yang menjadi kewajiban dalam pernikahan. Dalam situasi ini, menikah justru akan menjadi perbuatan yang tidak adil bagi pasangan dan melanggar prinsip tanggung jawab dalam pernikahan. Selanjutnya, adapun tujuan dari menikah dalam Islam. Yang pertama yaitu membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, menjaga kesucian diri. Yang keempat, meningkatkan ibadah. Dan yang terakhir, memperoleh keturunan yang soleh dan soleha. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Kira-kira Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini sudah di tahap mana nih? Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarlah apa yang disampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.